Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengurus Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah, orang tua kami sekalian, guru-guru, al-asatidzah, alim ulama yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian yang terhormat yang tak bisa saya sebutkan nama, yang besar tak saya sebutkan gelar, kita semua insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini izinkan Ananda, setelah sekian lama kita tidak bersua, tapi nampaknya bapak-bapak ini sehat semuanya. Saya tak hafal pula wajah-wajahnya, kayaknya udah ada yang berkurang. Berkurang balik ke rumah maksudnya. Mudah-mudahan yang hadir ini panjang umur, sehat badan, jauh dari penyakit, melimpah rezeki, halal lagi berkah. Sekarang ini Pak, ada masyarakat yang krisis adab. Jadi kalau ada orang krisis ekonomi, kalau kita sekarang krisis adab. Krisis adab di sini adalah ketika mereka tidak lagi mengedepankan akhlak ketika bermuamalah dengan para ulama. Ada fenomena yang bagus sebetulnya, tapi dimanfaatkan, dialihkan ke hal yang kurang baik, yaitu minta dalil. Mana dalilnya? Itu sebetulnya bagus, dan saya suka macam itu. Saya sekolah dulu pun begitu. Waktu di Mesir dulu, apapun perkara di masyarakat kita, saya mesti tahu dalilnya. Cuma ketika mereka berkata tidak usah pakai Imam Syafi'i, ya kita mesti beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan Imam Syafi'i pakainya Injil, tak pakai Quran, tak pakai Sunnah. Tidak usah pakai Imam Malik, kita harus pakai Quran dan Sunnah. Seakan-akan Imam Malik pakainya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Tidak usah pakai mazhab Hanafi, pendapat ulama mereka, kita mesti rujuk kepada Quran dan Sunnah. Tidak salah, tapi membenturkan Al-Quran dan Sunnah dengan Imam Hanafi, seakan-akan Imam Hanafi pakainya Taurat. Kan tak begitu. Mereka pun pakai Quran dan Sunnah, bedanya mereka pahamnya beda dengan kita. Siapa menjamin bahwa dalil yang Bapak gunakan, siapa yang menjamin hadis yang Ibu pegang betul-betul sahih dan boleh dijadikan dalil? Dari mana kita tahu? Sekolah tidak sampai takhrijul hadis. Takhrijul hadis pun masih pakai kitab orang. Rijalnya masih pakai kitab cetakan orang. Ya intinya kan dari orang juga. Siapa di antara kita yang nampak langsung Nabi bagaimana ia sholat? Tidak ada.
yang diceritakan tentang solat Nabi ke kita. Kan begitu. Oh, saya tahu ini sahih Ustaz menurut ulama Saudi. Loh, apa bedanya saya dengan Anda? Saya pakai Imam Syafi'i, Anda pakai ulama Saudi. Yang mesti dibenturkan Imam Syafi'i dengan ulama Saudi, bukan Imam Syafi'i dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Tidak bisa itu benturannya, karena sama-sama pakai Quran dan Sunnah. Nah, disinilah letak ketimpangannya. Minta dalil tidak masalah, saya suka. Nah, ketika minta dalil, ada satu kitab kecil, inilah beramal dengan dalil. Mazhab Syafi'i tidak ada dalilnya. Bukan tidak ada, tidak mau saja nyebutin. Sebetulnya dalilnya banyak, Pak. Imam Syafi'i itu murid-muridnya mazhab Syafi'i, dia punya kitab namanya, Pak, salah satu kitab mazhab Syafi'i yang punya dalil, yang dalamnya disebutkan dalil. Ma'rifatus Sunani wal Athar lil Imamil Baihaqi, kitabnya, Pak. 27 jilid. Ditahqiq oleh Dr. Abdul Mu'ti Al-Qal'aji. Saya jumpa sama pentahqiqnya dan dia memberi kitab itu ke saya. Berapa, Pak? 27 jilid. Dalamnya hadis saja. Dalam mazhab Syafi'i dalilnya dari makat takbir, dari tasyahud, i'tidal, apa yang dibaca, bagaimana membatalkan, dalil dalam isinya. Berapa banyaknya? 27 jilid. Kalau mau cari dalil, cari betul-betul, jangan hanya bentur-membenturkan. Ambil satu, ini salah. Ya, Kak, kita yang tak tahu, bukan tidak ada dalilnya. Imam An-Nawawi mensyarah kitab li Syairazi namanya Muhazzab. Disebutlah sebuah kitab itu bernama Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi. Dalam itu dalil mazhab Syafi'i 27 jilid. Asnal Matalib li Syafi'i As-Saghir, Imam Zakaria Al-Ansari, dalil dalamnya. Jadi kalau minta dalil masih kalah, satu kitab kecil masih kalah. Loh, kok diajarkan selama ini tidak pakai dalil, Ustaz? Karena kalau pakai dalil, Pak, solatnya ngajarnya mesti pakai dalil peramalan. Orang dulu, Pak, kita, masyarakat kita, orang awam itu baru belajar umur 40 tahun ke atas. Baru belajar 40 tahun ke atas. Selebihnya apa? Kerja. Bahkan ada yang umurnya 50 tahun ke atas baru dia belajar. Kalau umur 40 diajar dalil, dalilnya 5, 1, 2, 3, 4, pas kelimanya nomor 1, 2, 3 hilang, Pak. Lupa dia dah. Minggu kemarin kita belajar dalil 1, 2, 3. Apa buat hidup sekalian? Dah hafal dah, Pak, doh dia. Dah satu. Diajarkan dalil umur 40, diajar dalil takbir, dalil niat, dalil tahiyat, dalil semuanya. Baru sampai i'tidal bapak tu mati. Tak sempat bersolat dia lagi. Mengapa? Mesti ngajar dalil dari takbir semuanya. Ya, mestinya harus simple bagaimana ia solat lengkap syarat dan rukunnya. Ya, solat. Makanya kajian solat rukun itu 13 dalam satu pertemuan dah habis. Akhirnya kan dia bisa sholat. Daripada sibuk dalil, ya akhirnya dia tidak sholat. Terlalu panjang kajiannya. Itu maksudnya. Bukan tidak ada dalil. Maka pencari-pencari dalil, ya tengoklah kitab mazhab. Anda Maliki, buka kitab Al-Mudawwanah. Anda Maliki, buka kitab Tamhid Ibn Abdul Bar. Anta Hambali,
Buka kitab Musnad Imam Ahmad, 52 jilid Pak, hadis semua isinya. 52. Kurang apa dalilnya? Bukan kurang hati yang sempit. Sempit menilai sebuah perkara, bahwa apa yang aku tahu itulah segala-galanya. Itu salah. Kemudian berkenaan dengan dalil ini, Pak. Dalil ini dia tidak Quran Sunnah saja. Kalau disebut dalil ya, beda kalau disebut dia Quran Sunnah. Tapi kalau disebut dalil, itu sepakat ulama tidak hanya Quran dan Sunnah. Ada dalil muttafaq alaihi, sepakat ulama, ada 4. Ada mukhtalaf fih, berbeda ulama penggunaannya. Itu nanti ada 12. 12 Pak, tidak 1. Dalil yang muttafaq alaihi Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, 4. Semua ulama pakai. Bahkan Quran dan Sunnah sekalipun daya tunjuknya berbeda-beda Pak. Namanya dilalah dalam ilmu usul fiqhnya. Dilalahnya daya tunjuk kepada perkara, ada yang jelas, namanya qat'i. Ada yang daya tunjuknya jauh, namanya zanni. Ada yang lingkupnya luas, ada lingkupnya kecil. Wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Daya tunjuknya dekat dan jelas. Perkara bercerita tentang salat. Kutiba alaikumus shiyam. Daya tunjuknya dekat dan jelas. Perintah tentang puasa. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Daya tunjuknya dekat dan jelas. Haji. Wala ta'kulur riba. Daya tunjuknya dekat dan jelas. Riba haram. Wala ta'kulu amwalal yatama zulma. Daya tunjuknya dekat dan jelas. Haram makan harta anak yatim secara zalim. Jelas. Tapi ada dalam Islam, dalam Al-Quran, dalilnya ada, tapi daya tunjuknya luas dan jauh. Saya tunjuk ibu, semua ya ibu mana ni? Karena sekali tunjuk ni ada 10 ibu yang tertunjuk ini, tak 1 ibu. Karena jauh dia. Tapi kalau dekat jelas orangnya. Tapi kalau jauh dia. Contoh, hukum merokok. Mohon maaf, ada yang bapak perokok sini, atau yang tak perokok, benci rokok. Saya tak perokok dan benci rokok juga. Tapi kalau dikasih mau juga. Dan saya tak perokok Pak. Tapi daya tangkap kita kepada dalil mesti luas. Kajian saya bukan kepada ibu-ibu kampung. Kajian saya bukan di hadapan bapak-bapak kampung. Di hadapan saya ini tak sedikit yang dosen yang pernah belajar S1, S2. Pengalaman hidupnya luar biasa, Pekanbaru. Jadi kalau saya ungkap masalah ini, daya tampung Bapak Ibu sekalian tentu lebih luas. Maka izinkan anda mengungkapkannya sedikit. Adakah dalam Al-Quran dalil pengharaman rokok? Yang jelas-jelas kalimat rokok disebutkan dalam Al-Quran. Sampai mati nak dapat. Jangankan di Al-Quran, di As-Sunnah pun hadis tidak ada. Yang jelas kalimat rokoknya tidak ada. Pasti daya tunjuknya jauh. Contoh dalilnya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah.
Jangan jerumuskan dirimu pada kehancuran. Kan itu dalil biasa dipakai. Nah, rokok itu menghancurkan kita, maka rokok haram. Itu jauh daya tunjuknya, Pak. Tidak dekat tuh, dok. Karena nggak spesifik tentang rokok. Masih banyak yang menghancurkan selain rokok. Inna Allah ahallal thayyibat wa harramal khaba'ith. Allah halalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang jelek-jelek. Itu yang biasa dipakai oleh ulama. Apapun bentuk bahwa rokok itu jelek, karena biasa merokok dalam WC. Nah, itu nampak jeleknya katanya. Makan pernah dalam WC? Tidak pernah. Ya karena dalam WC itu jelek. Jadi amal-amal dalam WC itu jelek. Itu kan jaya tunjuknya jauh, tidak dekat itu. Karena yang merusak diri tidak hanya rokok. Saya mengajar di Babus Salam tahun 2018. Saya membimbing 80 anak santri tingkat SMP. Jadi anak-anak tu bu baru-baru masuk pesantren bu, kojonya menangis. Jadi belum betah hidupnya di pesantren. Jadi bagaimana supaya betah? Makannya harus enak. Jadi oma ayah dia di stoklah makanan sedap. Apa makanan sedapnya? Pop mie. Oh, pop mie itu sedap bu. Jadi simple, mudah dia. Makanya anak-anak ini suka pop mie dia. Jadi setiap malam Pak, anak ini pasti makan pop mie. Setiap malam. Apapun lauknya, makannya pasti pop mie. Lagi enggak teh botol sostro lagi sekarang. Dia harus dirubah iklan tuh. Apapun makanannya, kuahnya mesti pop mie. Dah. Dari 80 anak yang makan pop mie, 70 amandel. Amandel lu sini payah menelan, payah bernapas, payah. Ya amandel. Bahkan ada sampai di level baru bisa sembuh kalau dibelah. Zaki namanya orang Siak. Makan pop mie setiap malam, satu aja. Amandel nih Pak, hampir semua anak itu 70. Itu udah hampir 90%, Pak. Nah, pertanyaannya, apa hukum pop mie? Nah, kok tetap halal? Kan tahlukah jadinya? Kan harusnya kehancuran. Nah, daya tunjuk dalil itu jauh, Pak. Tidak bisa hanya tahlukah itu kepada rokok. Saya tidak menghalalkan secara umum rokok, tapi daya tangkap pandang terhadap dalil mesti luas. Kita intelek. Nanti saya mau ceritakan di mana letak keharaman rokok. Ini dalilnya kompleks ternyata, tidak satu. Jadi ketika menggunakan dalil yang daya tunjuknya jauh, jangan dipaksakan mesti pendapat kita yang paling benar. Karena daya tunjuknya ternyata memang tidak satu. Dari 80 anak pesantren yang merokok. Jadi anak pesantren itu ada juga yang merokok, Pak. Tapi dalam WC. Saya pergi ke WC rumah. Berasap pula rokok apa ini WC ini? Siapa pula yang membakar? Rupanya dalam tu merokok 3 orang. Ya biasalah nakal-nakal remaja. Dari 80 anak yang merokok, mohon maaf, tidak ada satupun yang batuk-batuk. Nah sekarang lebih bahaya rokok atau pop mie? Kalau dari saya yang pernah saya rasakan, bahaya lagi pop mie, Pak. Coca-Cola. Bapak ibu semua pakai HP. Berapa banyak eksperimen dengan Coca-Cola? Ibu yang punya kompornya yang banyak karatan itu, cara bersihnya pakai Coca-Cola rupanya. Tidak usah beli yang apa namanya Wissol tahap-tahap namanya Wipol, tidak usah.
Coca-Cola tu je. Bersih. Kloset yang membandal, bersihnya pakai apa? Coca-Cola. Saya ni nggak cerita dari apa yang saya ketahui, saya pribadi. Nggak, ini tengok di internet. Dan pernah saya coba, Pak. Koin-koin yang lama tu direndam pada Coca-Cola, bersih. Kalau masuk ke perut, apa jadinya? Pertanyaannya, apa hukum minum Coca-Cola? Nggak ada yang mengatakan haram. Padahal jelas-jelas wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jurumuskan dirimu pada kehancuran. Jadi daya tunjuk dalil itu ternyata jauh. Nggak bisa dipaksakan satu. Allah halalkan yang baik, haramkan yang jelek. Kata Ustadz tuh, itu rokok jelek, jelas jelek. Mengapa? Yang ngisapnya dalam WC. Perkara dalam WC itu tidak mutlak bisa menjadi haram. Makan tidak bisa dalam WC bukan karena bisa menjadi haram, cuma karena kita tak selera saja. Kalau selera silakan, bukan perkara haramnya, tapi perkara tidak selera. Karena pekerjaan yang mubah masuk WC belum tentu jadi haram. Contoh, ganti baju. Pakai baju sepakat kita hukumnya mubah, boleh. Di rumah. Asal jangan di jalannya lah pakai baju. Pakai baju hukumnya mubah. Nah, terus kita pakai baju dalam WC karena tidak ada tempat yang lain lagi. Atau yang paling aman memang di WC. Kita pakai baju WC. Apakah pakai baju WC jadi haram? Kan tidak. Tidak semua yang dilibatkan dengan WC mesti jadi haram, jadi khabith, jadi jelek. Tidak. Perkara makan dalam WC ya karena nggak selera saja. Membuktikan bahwa dalil yang mereka gunakan daya tunjuknya jauh, tidak dekat. Karena memang tidak ada dalil secara spesifik menyebutkan rokok. Ini kita bicara supaya kita luas. Oh ternyata begitu. Mengapa ulama itu berbeda? Ketika mereka mengharamkan rokok, padahal tak ada sebutan rokok dalam Al-Quran dan Sunnah, mengapa mereka minta tuntutan menghadirkan dalil bolehnya maulid Nabi, bolehnya Isra Mi'raj, bolehnya nuzul Quran dari Al-Quran dan Sunnah yang mesti ada kalimat maulidnya? Itu aneh, Pak. Dia rokok tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah secara spesifik rokok. Tapi mereka berani mengatakan haram rokok. Tapi masalah maulid yang mesti ada dalam Al-Quran itu kalimat maulidnya. Itu aneh lah. Ya tidak mesti segala sesuatu itu ada tertulis maulid dalam Al-Quran itu. Tidak mesti tertulis maulid dalam hadis itu. Tidak, saya tidak melarang bapak tak maulid. Itu perkara khilafiyah. Tapi sudut pandang mereka terhadap perkara berbeda. Ketika mengukur perkara mereka pas 1 meter, mengukur perkara dalam hidup kita mereka 1/2 meter ngukurnya. Padahal sama-sama meterannya. Tidak boleh gitu. Perkara agama tidak boleh hawa nafsu. Mesti kajiannya dalil. Kalau memang ada daya tunjuknya jauh, ya bilang jauh. Maulid khilafiyah, rokok khilafiyah, ada haram, ada makruh, silahkan pilih tersendiri. Kan begitu. Oh berarti ada daya tunjuknya jauh maulid Nabi Ustaz? Ada. Tidak usah dalil yang jauh-jauh, yang bapak ibu hafal sajalah. Fabi ni'mati rabb wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Dapat rezeki banyak bagi orang cerita. Kan begitu. Dalam Quran boleh. Dapat nikmat cerita. Anak saya wisuda sukses. Syukuran kita bagi cerita orang lain. Bagaimana ibu susah payah menyekolahkannya. Kan boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah pertanyaannya, lahirnya Nabi Muhammad itu nikmat atau tidak?
Dan kalau dia meyakini bahwa lahir Nabi Muhammad itu tidak nikmat, itu bos diluruskan otaknya tuh. Kok bisa lahir Nabi Muhammad bukan nikmat? Ya kalau tidak lahir Nabi Muhammad, tidak turun Quran tuh Pak. Ke siapa mau diturunkan? Sama Sutarno. Sutarno tidak Nabi. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad itu tidak ada hijrah. Dia akan berkembang Islam nih. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad, risalah kenabian itu ke siapa diturunkan? Ya jelas-jelas lahir Nabi Muhammad itu nikmat. Nah kalau betul kita sepakat lahir Nabi Muhammad itu nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terus apa salahnya? Daya tunjuk memang tak spesifik maulid, tapi mesti ada daya tunjuknya. Begitu juga dalam perkara rokok tadi. Tidak spesifik kalimat rokoknya, tapi sepakat orang itu haram rokok. Lah, terus hukum rokok itu apa Ustaz? Tidak mubah. Orang antara makruh sama mubah sama haram saja. Tapi di mana letak keharamannya? Dalilnya kompleks Pak. Ada dalil pendukung yang lain. Selalu itu contoh, la darara wa la dirar. Itu hadis Nabi. Dijadikan qawaid fiqhiyah. Tidak boleh kita itu mencederai orang lain. Orang rokok tuh Pak, merokok dia dalam sebuah ruangan, itu orang lain kena Pak. Menurut penelitian, orang perokok pasif lebih rentan terkena penyakit kanker paru-paru daripada yang aktif. Siapa yang aktif? Ya aktif yang merokok. Dalam kantongnya pasti ada rokok, kemana-mana bawa rokok. Yang pasif duduk dengan orang perokok, cuma ngirup asapnya aja. Itu pasif Pak. Lebih berbahaya yang pasif daripada yang aktif. Makanya kalau duduk dengan orang perokok, jangan duduk saja, minta rokoknya sekalian. Habis minta campakkan, ada aku bernapas bilang. Jangan dihisap, jadi aktif kita nanti. Itu memudaratkan orang lain. Kita merokok, orang lain ngirupnya, mudarat orang lain. La darara wa la dirar. Merusak orang lain, memudaratkan orang lain, membahayakan orang lain, haram. Maka aja yang bilang rokok itu makruh, itu kalau sendiri Pak. Makanya selain beli rokok dan koreknya, beli kresek yang besar, tutup kepala kita, nyai kat sini, mau tu merokok dalam tu. Nah, terserah makruh silakan, tak ada masalah. Saya setuju aja. Saya remaja ni kadang-kadang merokok juga, kadang-kadang. Artinya Pak, dalil pengharaman rokok dalam Quran tadi itu jauh, mesti didekatkan. Mendekatkan perkara itulah butuh dalil yang baru. Saling kuat menguatkan. Lah darar wala dirar, tidak boleh mencederai orang lain. Situ pula lain hukumnya. Makanya mengendarai mobil laju-laju hukumnya haram. Loh kok bisa haram Ustaz? Padahal tidak ada perkaranya tentang mobil. Ya la darara wa la dirar. Tidak boleh mencederai orang lain. Kalau laju kita kan bisa ketabrak orang, bisa hukumnya haram. 3. Pengharaman rokok tadi bisa sebabnya nazafah, pada kebersihan. Mohon maaf sekali, orang rokok ni, perokok ni jarang bersih. Saya tidak bilang orang perokok tak bersih, jarang bersih. Kalau ada walimahan Pak, ibu-ibu ni siap-siaplah mencari piring, mencari pinggan. Kalau di masyarakat kami Pak, pinggan sama piring beda. Kalau pinggan yang besar, kalau piring yang kecil. Makanya ada namanya tari piring, kecil aja, putar, kecil. Tapi kalau pinggan, kena kepala pecah. Tidak mungkin terpegang Pak. Kalau piring dia kecil, bisa sejari kita dimegangnya. Ibu-ibu ni kalau kenduri sibuk ke hulu ke hilir mencari pinggan untuk disiapkan makanan bapak ibu. Sibuk pula mencari piring, ditaruh dalamnya kemojo, kue bolu, macam-macam. Agar-agar siapkan dan dicari.
gelas kemana-mana. Yang ada gelasnya dari plastik, ada yang seperti barat bentuknya. Kalau kami nyebutnya itu gelas barat, Pak. Dia kecil, besar di atasnya. Itu gelas barat namanya. Karena biasanya orang barat pakai itu. Karena kampung jarang-jarang pakai itu. Sibuk-sibuk ibu itu mencari. Pas kenduri selesai makan, tut, masuk dalam piring yang dicari ibu tuh. Merokok apa tuh? Tut, masuk. Dan ini gelas barat namanya. Ini gelas barat nih. Apa hukum pakai gelas barat nih? Kalau kami nyebutnya gelas barat. Gelas barat nih, Pak. Bapak-bapak yang perokok dia jarang-jarang bersih. Artinya berarti ada beberapa oknum berarti ini. Setelah merokok, Pak, tut, masuk dia abuknya tuh ke dalam gelas nih. Ada sebahagian masyarakat kita kalau mencuci dari kenduri itu tidak langsung bersih-bersih gini, Pak. Dalam kenduri itu kalau mencuci dalam kenduri, mungkin bapak-bapak ini paham. Kecuali yang agak-agak remaja sedikit kurang tahu dia, karena jarang ditengoknya. Sekarang pakai catering. Kalau dulu, Pak, dulu orang kalau nyuci kenduri itu satu baskom besar air bersabun, satu baskom besar air bersih. Jadi kalau udah selesai kenduri itu, cuk masuk, cuk masuk, cuk. Jadi tidak dibersihkan betul-betul. Nah, kalau gelas barat ini pernah dimasuki asbak rokok, itu tidak bisa main asal truk masuk saja. Dia mesti cuci ke dalam, Pak. Lekat di sini nikotinnya. Nah, itulah kadang kita kalau minum, aku ada bau rokok dalam ini. Mengapa? Karena mencucinya tidak bisa hanya sekedar seketika gitu saja. Dia mesti dicuci bersih, digosok bersih-bersih. Nah, pada nazafah kena masalah ini. Perkara ini orang perokok nazafah. Berarti kompleks hadisnya. Tidak satu saja. Tambah lagi ada keputusan oleh menteri-menteri, oleh dokter-dokter sedunia bahwa rokok ini betul-betul berbahaya. Jadi statement ulama itu penting. Ulama mana? Ulama kedokteran. Siapa yang nyebut Allah? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah ulama-ulama pada bidangnya kalau tidak tahu. Dulu, Pak, dalam mazhab Syafi'i, berwuduk dengan air musyammas itu hukumnya makruh. Air musyammas yang dipanaskan oleh matahari itu namanya air musyammas. Jadi ibu bukan air dipanaskan oleh matahari. Sekarang ini kan biasanya ada tandon-tandon di atas. Itu kan kalau udah siang-siang udah panas. Padahal di rumahnya tidak ada pemanas air. Kalau berwuduk itu panas. Itu karena panasan sinar matahari. Itu makruh menggunakan dulu mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, ma akrahtuhu. Aku tidak memakruhkannya illa min jihati tib, kecuali dari ranah kedokteran. Jadi alasan Imam Syafi'i memakruhkan memakai air musyammas, ternyata di kedokteran zaman Imam Syafi'i itu berbahaya, Pak, memakai air musyammas itu. Tetapi setelah penelitian orang sekarang, ternyata air yang dipanaskan oleh musyammas itu oleh matahari itu tidak memiliki pengaruh. Tidak ada mudarat kepada kulit kecuali panasnya 100 cc. Itu bukan mudarat lagi, mati ya bisa. Jadi panasnya matahari tidak merubah molekul kandungan air itu sendiri. Tapi kalau penelitian ulama kedokteran dulu zaman Imam Syafi'i itu berbahaya. Itulah berubah. Kenapa? Karena dasarnya tib. Dasarnya itu adalah kedokteran, bukan Al-Quran dan Sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri menyebutkannya dalam kitab Al-Umnya. Nah, bila kedokteran sekarang sepakat dan setelah penelitian yang panjang bahwa rokok itu mudaratnya lebih besar, maka diambillah kesimpulan bahwa merokok hukumnya haram.
5. Tadi dari Quran dan Sunnah. Kemudian tambah lagi la darar wala dirar. Ditambah lagi masalah nazafah. Ditambah lagi masalah kedokteran. ke-6, ini perkara keluarga. Banyak gara-gara rokok, Pak, anak tidak sekolah. Tapi orang rokok ini pandai pula dia. Saya kalau tak merokok pun tak sekolah juga anak saya, Pak, katanya. Itu bukan masalah rokoknya. Ya, tapi setidaknya ada pengaruh pada perekonomian keluarga. Ini juga yang menyebabkan mengapa anak-anak kecil ni, Pak, dilarang keras merokok. Mengapa? Karena berpengaruh kepada pendidikan. Pengaruh dari rokok itulah menyebabkan rokok ini haram. Maka hukum membeli rokok itu tidak sama setiap orang. Tergantung seberapa besar pengaruh ekonomi terhadap kehidupannya. Seberapa besar pengaruh kesehatan pada dirinya. Jadi pengaruh rokok secara tak langsung itu memiliki hukum tersendiri. Contoh, kalau saya merokok tidak batuk, tapi kalau ada orang sekali merokok batuk dia, ini langsung hukumnya haram nih. Bahkan yang bilang makruh tadi berubah hukumnya haram. Mengapa? Karena dilalah daya tunjuk kepada keharamannya semakin dekat. Anak-anak berapa banyak yang gara-gara rokok kabur dari sekolahnya. Pengaruh. Jadi secara spesifik dalil pengharaman rokok itu tidak mutlak. Tujuannya satu, luas. Dan dalil rokok ini tidak hanya satu, ternyata kompleks. Penggabungan inilah maka ada yang menghukumi rokok itu haram. Mengapa Ustaz jelaskan ini? Ingin menjelaskan bahwa dalam menggunakan dalil sekalipun, adapun nasnya dari Quran dan Sunnah, mesti ada pemahaman yang benar. Berarti yang penting itu apa? Pemahaman. Makanya dalam kitab Mu'jamul Kabir, Imam Tabrani menyebutkan, saya sering menyebutkan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum." Yang paling kutakutkan dari kalian. Innama itu Pak harfun li taksir dalam ilmu nahwunya. Innama. Makanya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pakai innama, Pak. Kalau innama itu taksir artinya cuma itulah dia. Yang takut sama Allah tu orang-orang yang alim dengan Allah. Kalau tidak alim kita dengan Allah, tidak takut. Makanya banyak ilmu tapi tidak perkara tentang mengenal Allah, dia tidak akan takut kepada Allah. Maka innama, pakai innama dia. Innamal a'malu binniyat. Berarti segala perkara itu mesti dengan niat. Tidak ada perkara itu tanpa niat, mesti pakai niat. Pakai innama dia. Jadi kalau innama ni Pak memang jelas dia perkaranya. Nah, kata Rasulullah, innama akhwafu, yang paling aku takutkan. Jadi terbatas dalam perkara inilah yang paling ditakutkan Nabi, yang lain tidak ada. Pakai kalimat akhwaf dalam ilmu nahwu. Akhwaf ini, Pak, litafdil. Tafdil itu artinya lebih, yang paling aku takutkan. Bukan aku takutkan saja, tapi paling aku takutkan. Innama akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling kutakutkan dari kalian adalah siapa? Rajulun utiya alaihil Quran. Seorang laki-laki, seorang muslim yang Allah titipkan di dalam hatinya Al-Quran. Loh, macam berarti yang Rasulullah takutkan itu adalah penghafal Al-Quran. Oh, bukan penghafal Quran saja. Bukan penghafal Quran biasa-biasa saja, pondok-pondok tahfiz, bukan itu. Hatta ruyat bahjatu, mereka yang hafal Qurannya sampai nampak di wajahnya. Luar kepala, Pak. Luar biasa hafal Qurannya. Faghayyarahu ila masyaallah. Ini harus digaris bawahi ini. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ berarti anak-anak tahfiz Quran itu salah semuanya, ditakutkan. Jangan, itu salah paham.
Jangan berhenti di situ dalilnya. Mengapa Nabi, apa yang ditakutkan oleh Nabi dari penghafal Quran tadi? Faghayyarahu ila ma sya'allah. Mereka rubah Al-Quran itu. Saya pernah sebutkan sama ibu-ibu ini, dirubahnya Al-Quran itu. Apa yang dirubahnya? Hurufnya? Tidak mungkin. Mana mungkin huruf Al-Quran dirubah? Mana mungkin juz Al-Quran ditambah? Mana mungkin ayat Al-Quran dirubah? Tidak mungkin. Berkali-kali saya coba ibu-ibu ni, berkali-kali nak kajian ini aja, berkali-kali kajian saya. Ibu-ibu ni kalau di tes Al-Qurannya Pak, hafal semuanya. Coba ibu-ibu simak ngaji saya. Kalau salah sebutkan. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Betul Bu? Hah? Tengok. Baru tahu ada ibu-ibu muhajirin ini rupanya kritiknya luar biasa. Tahu dia salahnya. Yang saya rubah bukan hurufnya Pak. Yang saya rubah bukan kalimatnya, bukan katanya. Yang saya rubah baris. Kalau ibu ni saja sepakat salah, apatah lagi tahfiz Quran yang hafalnya 30 juz, yang tiap hari hafal Quran. Pasti mereka lebih tahu mana yang berubah, mana yang tidak. Ternyata yang dirubah itu bukan Quran secara hurufnya. Yang dirubah itu adalah pemahaman tentang Al-Quran itu. Dibolak-baliknya lah. Mengapa mesti hafiz Quran Ustaz? Kan yang merusak agama ini ada juga orang munafik, orang fasik, ada orang kafir, orang liberal, orang sekuler, masih banyak lagi. Mengapa hafiz Quran yang ditakutkan Nabi? Karena penghafal Quran itu dipercaya masyarakat. Kalau ada anak-anak tu hafal Quran, aku hafal Quran 30 juz. Ya Allah ya Rabbi. Duit mencari duit, menyedekah sama anak kau tadi. Ya Allah. Sedekah nak ya. Doakan ibu nak ya. Sayang luar biasa. Siapa penghafal Quran? Kalau lagi penghafal Quran tu masuk ke rumah tu, ya Allah, masa ada penghafal Quran datang, sayangnya luar biasa. Masyarakat kita begitu. Tidak saja di Indonesia, di mana-mana begitu. Penghafal Quran itu dihargai, dihormati. Maka di Pekanbaru nih Pak, Pekanbaru mencari imam mesti hafiz Quran. Jadi lowongan pekerjaan itu yang paling banyak hafiz Quran. Masjid-masjid besar di tempat kami Pak, di tempat kami di Kota Tongah, yang jadi imam gajinya sebulan 7 juta. Kota Tongah tu Pak, kampung di Rokan Hulu, 7 juta sebulan. Rumah sudah lengkap, rumah, makan, transportasi, bini saja belum disiapkan. Makanya saya malas kemarin tu menjadi yang bini tak disiapkan, malas lah. Biarlah cari dulu baru dapat jadi imam. 7 juta itu siapa? Hafiz Quran, penghormatan kepada Al-Quran tadi. Oh, sekarang orang tamat S1, S2, jurusan kimia, jurusan kedokteran, entah apa jurusannya, cari kerja. Ya, daftar sinilah, payah. Tapi Allah muliakan penghafal Quran itu. 7 juta. Islamic Center, Rokan Hulu. Berapa gajinya Pak? Imam tu 15 juta. Kalah PNS. Kepala dinas pun kalah. Kalau tak keluar tender-tender tu kalah. 6 juta dia mau dapat je. Tapi imam 15 juta Pak. Belum tunjangan yang lain. Mana tahu dia hanya ngajar ngaji, mana tahu dia mengajar sekolah. Belum lagi dia pengurus-pengurus ini sama seitunya. Tambah lagi belum undangan ceramahnya, belum lagi dia undangan ngajinya, belum lagi haflah Qurannya. Kaya. Selain Allah muliakan ia, masyarakat kita pun memuliakannya, dihormati, dihargai. Bukan itu yang kita cari. Penghafal Quran bukan itu. Memang lillahi ta'ala. Tapi memang Allah Ta'ala muliakan penghafal Quran itu. Maka Rasulullah takut pada penghafal
Apa yang merubah Al-Quran itu? Pemahamannya. Karena kalau orang tu yang cerita, Pak, orang tu yang ngomong, orang percaya. Mengapa? Dia hafal Quran. Makanya kalau kita tengok, Pak, para orang Khawarij yang pemahamannya di luar dari Islam itu, yang mengkafirkan orang, yang membid'ahkan orang, takut. Itu konsep pertamanya, mesti anak-anak tu hafal Quran. Itu konsep pertamanya, Pak. Konsep pertamanya harus mereka hafal Quran. Mengapa? Kalau hafal Quran dia, orang percaya sama dia. Tak siapa ulamanya, tak siapa kitabnya, tak dari mana dia dapat, asal dia penghafal Quran, katanya, kata orang. Itu program, Pak. Dan itu yang Rasulullah, Khawarij yang diperangi oleh Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, kalau aku hidup zaman Khawarij, kata Nabi, Khawarij tidak ada, setelah Nabi baru ada Khawarij. Yang membunuh Sayyidina Ali ibn Abi Talib, yang berupaya meruntuhkan kekhilafan Sayyidina Utsman, yang mengirim pasukan untuk membunuh Muawiyah, sekalian Umar ibn As, Amr bin As. Itu siapa? Khawarij. Tahu ibu ciri Khawarij itu, Bu? Ciri Khawarij itu salah satunya tahqiruna salatahum ila salatihim. Salat mereka dibandingkan salat bapak ibu sekalian. Itu tidak ada. Tak bisa dibandingkan, saking hebatnya ibadah mereka, Pak. Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Ngajinya mantap, ceramahnya lantang, luar biasa. Khawarij itu memang kalau ibadah nomor satu, Pak. Makanya ciri-ciri Khawarij, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Kalau ciri-ciri itu tidak mesti menempel langsung ke kita. Nama ciri-ciri. Ciri-ciri itu kan ya sortiran aja. Ciri-ciri orang Khawarij itu jidatnya hitam. Mohon maaf yang jidat hitam. Mengapa hitam? Karena banyaknya sujud. Orang Khawarij itu kalau ibadah luar biasa. Nah, orang yang jidatnya hitam ibarengi dengan pemahaman yang baik. Berarti hitamnya jidat orang Khawarij itu bukan karena dia orang melenceng, bukan. Jidatnya hitam karena banyaknya solat. Memang itu dikatakan Nabi. Banyak solat itu hitam kuningnya. Tapi solat yang banyak tidak merubah pemahaman kita kalau kita tak belajar betul-betul. Dapat kita gaya ibadah Khawarij yang diakui oleh Nabi hebatnya, ibarengi dengan pemahaman yang baik. Kalau udah baik pemahaman kita, ahlus sunnah kita, tambah pula jidatnya hitam, mantap. Berarti ibadahnya mantap, pemahamannya mantap juga. Tapi yang dah hitam, habis ini jangan pula ambil setrika dihitamkan. Tidak usah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman itu penting, makanya kata Rasulullah kepada sahabatnya, khuzul ilma qabla an yadhhabal ilmu. Kata Rasulullah, cari ilmu, tuntut sebelum hilang ilmu itu. Cepat cari, kata Nabi. Sahabat itu heran, ya Rasulullah, azhabal ilmu wa fina kitabullah wa sunnatu rasulih. Ya Rasulullah, mungkinkah hilang ilmu itu padahal Al-Quran dan Sunnah tetap ada sama kita. Ini Quran nih, Pak, sampai kiamat dan tidak akan hilang-hilang, Pak. Sampai kiamat. Oh, katanya, Bu, kata orang kalau kiamat nanti Al-Quran itu tidak ada lagi, terangkat semuanya tinta-tintanya. Siapa bilang? Dalam hadis itu, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh, tidak tertinggal dari Al-Quran itu kecuali cuma tulisannya saja. Tidak ada nilainya di mata muslim lagi. Orang mukmin tidak ada lagi menghargai Al-Quran. Itu ciri-ciri kiamat. Rasmuhnya tetap ada, tulisannya tetap ada. Jadi sampai kiamat Quran akan ada. Kata sahabat Nabi, mungkinkah hilang ilmu itu ya Rasulullah, sementara Al-Quran itu tetap ada sama kita? Kata Rasulullah, bukan itu. Ilmu itu bukan Al-Quran. Ilmu itu dihasilkan dari pemahaman tentang Al-Quran. Itu baru. Yang Quran yang kita tulis, yang ini cuma tulisan-tulisan saja, tak menghasilkan ilmu. Tak mungkin kita buka keluar ilmu, tak mungkin. Kita kutuk-kutuk di kepala kita, banyaklah ilmu kepala kita, tidak. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran, ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, bukan tulisannya. Kata Rasulullah, zahabal ilmu idza zahaba hamlatuhu, hilangnya ilmu kalau hilang pembawa Al-Quran itu. Jadi orangnya. Jadi yang dicari itu orangnya. Orang yang paham Al-Quran. Alhamdulillah di masjid kita ini ada doktor-doktor yang mengajar.
Bahkan ada Dr. Mustafa Umar dulu yang mengajar sini, punya tafsir. Di pemahaman itu yang dicokoki kepada Bapak Ibu sekalian kita semua. Oleh karena itu, dalam perkara-perkara meminta dalil, selain mesti tahu dalilnya, mesti tahu juga memahami dalilnya. Karena kalau sekedar dalil saja kita sesat, Pak. Saya selalu coba Bapak Ibu sekalian dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Artinya celakalah orang-orang yang memiliki perigi. Ibu tahu perigi, Bu? Perigi itu sumur. Sumur agak memanjang dia, perigi namanya. Kata Al-Quran, "Qutila ashabul ukhdud." Celakalah orang-orang yang memiliki perigi. Pertanyaannya, apa hukumnya di rumah kita punya sumur? Kalau dari Al-Quran ini, celaka kita. Kena begitu memahaminya. Dalam Al-Quran, dalam hadis sahih, la yasqi ahadun zar'a akhihi. Tidak boleh, haram hukumnya seseorang menyirami tanaman tetangganya, tanaman saudaranya. Tidak boleh menyirami tanaman saudaranya. Nah, sekarang saya tanya, kalau tetangga kita pergi keluar kota seminggu, tanaman adalah bunga mawarnya, ini dah 3 hari layu tak disiram-siram, terus kita biasa nyiram tanaman rumah kita, nampaklah tanaman bunga tadi sudah layu, boleh tak ibu siram? Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis tadi itu, la yaski ahadun zar'a akhi, tak boleh seseorang itu menyirami tanaman saudaranya. Hadis tadi, Al-Quran tadi tak bisa dipahami secara harfiah macam itu. Mesti ada pemahaman apa yang dimaksud orang-orang yang memiliki perigi. Siapakah orang-orang yang memiliki sumur? Mesti ada kajian ulang, ada pemahaman lain, ada ilmu pendukung untuk memahami ayat tadi. Sama dengan hadis. Hadis tadi pun begitu, Pak. Ada dalil-dalil pendukung untuk memahami hadis tadi, sehingga tidak salah. Gaya cara pandang terhadap dalil itulah yang menjadi khilaf di dalam ulama kita. Contoh, ketika khotib berkhutbah. Ini khotib berkhutbah, Pak. Das masuk kita khotib berkhutbah, kira-kira kita solat atau duduk langsung? Kalau bapak pakai mazhab Maliki, itu mesti duduk langsung. Tak boleh bapak berdiri solat, masuk duduk. Kalau bapak pakai mazhab yang lain dari Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, boleh bapak solat. Ya, solatnya berbeda. Kalau Syafi'i menilainya qabliyah, Jumat. Hanafi dan Hambali menilainya tahiyatul masjid. Apapun itu, mazhab yang lain menyatakan boleh solat. Mazhab Maliki tidak boleh. Dalilnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis sahih, Pak. Tidak ada yang mengingkari kesahihannya. Hadisnya sahih. Dari Sayyidina Anas ibn Malik. Cerita ini tentang sahabat Nabi bernama Sulaik al-Ghatafani. Ketika Sulaik al-Ghatafani masuk dalam masjid, Nabi sedang berkhutbah. Dia langsung duduk. Kata Nabi, "As-sallaita?" Udah salat belum? Sulaik menyatakan dia belum salat. Kata Nabi, "Qum fasalli." Tegak engkau dan salatlah. Berarti Nabi nyuruh Sulaik al-Ghatafani salat. Nah, berarti kan salat ketika khatib berkhutbah boleh. Tapi mazhab Maliki, Pak, tidak menyatakan boleh. Dia mesti dengar khutbah. Kalau kita salah adab, makanya saya sebutkan tadi itu banyak orang yang krisis adab. Kalau salah adab kita Pak, mazhab Maliki ini tak pakai dalil. Padahal imam mazhab itu punya kitab namanya Muwatta, Pak. Imam mazhab Maliki itu punya kitab Muwatta. Kitab hadis yang paling lama yang sampai ke kita
yang sampai dicetak sekarang ini, yang paling lama adanya, itulah kitab Muwatta tu, yang nulisnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku tak pernah melihat hadis kitab yang lebih sahih daripada kitab Imam Maliki. Imam Maliki, kitab Muwatta tu. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kata Imam Ahmad bin Hanbal yang punya kitab Musnad cetakan terbaru 52 jilid. Kata Imam Ahmad yang punya kitab 52 jilid itu, ma faqihtu hadisan. Setelah ditulisnya kitab yang banyak, hafiztu mi'ata alfi hadisan, saya hafal 100.000 hadis, kata dia, ma faqihtu hadisan. Aku tak faham satu hadis illa ba'da maji'i Syafi'i, kecuali setelah datangnya Imam Syafi'i. Berarti berapa banyak hadis yang dihafal Imam Syafi'i itu? 100.000 dia tak bisa paham kecuali dengan datangnya Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i luar biasa paham hadisnya. Makanya gelar Imam Syafi'i itu Nasirus Sunnah, penyelamat sunnah Nabi. Oh, luar biasa hebatnya Imam Syafi'i itu. Nah, Imam Syafi'i mengakui bahwa kitab Muwatta Imam Malik itu luar biasa, paling sahih. Nah, sekarang Imam Malik menyatakan bahwa salat ketika khatib berkhutbah itu tidak dibenarkan. Ini langsung duduk. Ayo Pak, bagaimana sudut pandang mazhab Maliki terhadap dalil? Apa dalil pendukung sehingga mereka mengatakan tak bisa solat ketika khatib berkhutbah? Mengapa pula pendapat ulama lain menyatakan boleh? Apa sudut pandang mereka? Mengapa mereka berikhtilaf? Akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Ternyata dalil itu tidak cukup hanya apa yang dibaca, apa yang terlintas di dalam tulisan. Karena apa terlintas dalam tulisan, inilah salah paham. Dalam Al-Quran banyak Pak. Salah satunya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istawa 'alal 'arsy. Apa artinya arasy? Apa artinya istawa? Apakah boleh kita menyatakan Allah bertempat, Allah duduk di atas arasy? Ini akan kita kupas juga pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kata-kata ananda, ucapan, ungkapan, perangai, tingkah laku yang tak cocok di hati ayahanda bunda sekalian, kepada Allah ananda mohon ampun, kepada ayahanda bunda sekalian ananda mohon kiranya dimaafkan. Apabila ada ilmu yang ananda sampaikan, kajian yang ananda bagikan, ternyata melenceng dari sunnah baginda Rasulullah, jauh dari kitabullah, kepada guru-guru kami, ustaz-ustaz kami, ustaz-ustazah sekalian yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya, yang adabnya jauh lebih banyak daripada saya, silahkan ananda ditegur, ditunjuk dan diluruskan. Karena sejatinya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang perlu diangkuhkan, tak ada yang perlu disombongkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, jauhkan kita dari penyakit mara bahaya. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh serta solehah. Melimpah rezeki keluarga kita yang banyak, yang halal lagi berkah. Allah jadikan negara kita, kampung kita, kota kita baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyati salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.